Pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-194 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 14. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. He gave himself for us to set us free from every kind of lawlessness and to purify for himself a people who are truly his, who are eager to do good. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus. Kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus. Nah, hari ini mengingatkan kita akan kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk keselamatan kita. Pengorbanannya di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga untuk memurnikan dan menguduskan kita sebagai umat pilihannya. Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Dia rela menanggung penderitaan dan kematian agar kita bisa bebas dari belenggu dosa dan kejahatan. Sekarang kita diundang untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Artinya betapa besar atau betapa berharganya kita dibayar oleh Tuhan dengan satu nyawa Yesus untuk mendapatkan kebebasan. Karena itu kita perlu merespon pengorbanan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain membebaskan kita, Yesus juga menguduskan kita bagi dirinya. Jadi Yesus menguduskan kita bagi dirinya. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus miliknya sendiri. Ini berarti hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Supaya kita kudus sama seperti Allah kudus. Sama seperti Yesus kudus. Pengudusan adalah proses terus menerus di mana kita semakin menyerupai Kristus. Di mana kita semakin menyerupai Kristus. Jadi proses kekudusan kita di dunia ini tidak langsung lahir kudus, tapi kita berproses menuju kekudusan. Baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sebagai umat yang telah dibebaskan dan dikuduskan, kita dipanggil untuk apa? Untuk rajin berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi merupakan bukti dari kita telah memperoleh keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah mendapatkan keselamatan, dia harus menunjukkan dalam dirinya ada perbuatan baik. Artinya kita harus menjadi terang dan garam di dunia ini. Itulah menunjukkan kasih Kristus ada dalam diri kita. Apa yang hendak kita renungkan dari Nats hari ini? Ada beberapa poin penting yang akan menjadi perenungan kita akan Nats hari ini. Apa itu? Yang pertama, pengorbanan Kristus. Apa itu pengorbanan Kristus? Dalam Nats hari ini mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Berarti siapa? Yesus mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya untuk kita. Betapa besar kasih Yesus bagi kita, sehingga dia rela menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Pengorbanannya menunjukkan kasih yang tak
terhingga dan pengampunan yang besar. Bagaimana saudara? Bagaimana saya? Bagaimana kita menanggapi kasih pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita? Itu yang pertama yang perlu kita renungkan, pengorbanan Kristus. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, pembebasan dari kejahatan. Teks mengatakan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus membebaskan kita dari dosa dan segala kejahatan. Ini bukan hanya tentang keselamatan akhirat, tetapi juga tentang hidup merdeka dari kuasa dunia ini, kuasa dosa. Apakah kita sudah hidup bebas setelah kita diberikan anugerah keselamatan itu? Memang bebas dari dosa, tapi bukan berarti bebas melakukan kejahatan lagi. Artinya bebas terikat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini, pengutusan sebagai umat Kristus. Jadi sebagai umat Kristus kita harus kudus. Kata yang tertulis dalam nasihat ini untuk menguduskan bagi dirinya umat miliknya sendiri. Saya ulangi, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri. Jadi milik Kristus itu harus kudus. Dikuduskanlah orang yang memiliki Kristus. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus menguduskan kita. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, yang dipisahkan bagi Allah. Ini berarti kita harus hidup dalam kekudusan, meninggalkan segala cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, komitmen untuk berbuat baik. Kata dalam nas ini dikatakan yang rajin berbuat baik. Jadi orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang telah menerima keselamatan itu harus rajin berbuat baik. Sebagai umat yang telah dibebaskan dan dikuduskan, kita dipanggil untuk rajin berbuat baik. Perbuatan baik adalah bukti iman kita yang hidup. Kalau iman kita mati, tak usah berbuat baik. Tapi kalau iman kita hidup, rajinlah berbuat baik. Artinya kita dipanggil berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Jadi saya ulangi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, pengorbanan Kristus. Yang kedua, pembebasan dari kejahatan. Yang ketiga, pengudusan sebagai umat Allah. Yang keempat, komitmen untuk berbuat baik. Karena itu, dengan merenungkan poin-poin apa yang ditulis oleh Titus 2 ayat 14 ini, kita mampu melakukan hidup kudus, menghargai, bahkan berkomitmen melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pengorbanan Kristus telah nyata, bahkan memberi kami keselamatan. Kami diajar, dipanggil untuk hidup kudus dan berkomitmen untuk rajin berbuat baik. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.